Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab jawazil istilqa'. Di sini bab menerangkan bolehnya tidur terlentang alal qafa, atas tengkuk. Maksudnya terlentang begini. Awadu ihdar rijlaini, dan meletakkan salah satu kedua kaki alal ukhra, atas yang lain. Idza lam yukhaf, bila mana tidak dikhawatirkan inkisyaful aurati, terbukanya aurah. Wa jawazul qu'udi, babu jawazul istiqa. Wa jawazil qu'udi, dan bolehnya duduk mutarabi'an dengan bersila. Wa muhtabian, dan dongkrong. Dongkrong. Yaitu duduk yang bokongnya di tanah, paha dan betisnya itu didirikan, terus dirangkul sama tangan, atau pakai apa itu surban atau kain yang atau sarung, mancal sarung misalnya. An Abdullah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma annahu, sungguhnya Abdullah ra'a, beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustalqiyan, tidur dengan terlentang, fil masjid, di masjid. Wadi'an, beliau meletakkan ihda rijlaihi, kedua kakinya, alal ukhra, atas yang lain. Muttafaqun alaih. Ini masalah tidur terlentang ini dikatakan itu idza lam yukhaf inkisyaful aurah, itu kalau terlentang kemudian kakinya didirikan dan kakinya yang salah satunya ditumpangkan dan yang lain, itu kan kadang-kadang terus orang yang enggak sadar itu nampak itu, kakinya diginikan terus di atas. Nah, itu kan akhirnya bagian ininya kan, kalau enggak pakai celana itu maksudnya, kalau pakai celana kan kebuka tanpa terasa. Karena kan itu sering, kalau pakai sarung saja, enggak pakai celana, masya Allah, terbang kemana-mana. Jadi begitu. Tapi kalau dikhawatirkan nanti ketika dalam kondisi tidur tidak terasa, itu kok terus dia menumpangkan itu, akhirnya terdedah apa itu aurahnya, ya tidurnya miring aja. Kalau tidur miring kan nggak bisa, mesti rapat terus kan tidur miringnya. Tidur miring itu. Tapi kalau orang dalam kondisi pakai celana panjang, tidur istilqa itu juga aman, nggak apa-apa, boleh aja. Wan Jabir bin Samurah, dari Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu, qala, berkata Jabir, kana adalah an-nabiyyu, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila shalla, bila mana beliau salat al-fajr, salat fajar, tarabba'a, maka beliau duduk sila fi majlisi, di tempat duduk beliau, hatta tatlu'a, sehingga muncul asyamsu, matahari, hasna, dengan terang. Ya, ini jadi habis salat fajar atau habis salat subuh itu, sebelum isyraq itu jangan pakainya itu jangan paling buat wiritan, buat amalan itu. Apalagi yang orang-orang yang ahli wiritan itu harusnya itu dibuat amalan. Itu amalannya orang-orang dulu, orang-orang kuno dulu, para masyayikh dulu juga seperti itu amalannya. Jadi tidak pergi-pergi dari tempat duduknya pada waktu salat subuh sebelum matahari terang. Hadisun sahihun, hadis ta'bus shalihin, sifat-sifatnya orang soleh, amalnya soleh ini harus betul-betul dijaga. Kalau enggak nanti hilang nanti orang solehnya. Orang itu jadi soleh kalau punya sifat soleh, ya. Apa ya ada sifatnya itu penjahat kok orangnya soleh, ya enggak ada. Soleh itu kan sebetulnya sifat. Ada sholah di dalam dirinya, maka dia itu dinamakan sholihun. Nah, kan gitu. Kan sifat ma'nawiyah. Hadisun sahihun rawahu Abu Dawud wa ghairi bi asanida, dengan sanad-sanad sahihatin yang sahih.
Wa an ibni Amr dari Abdullah bin wa an ibni Umar dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Qala beliau berkata, "Ra'aitu aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi fina'il Ka'bati di pelataran Ka'bah, muhtabian dalam keadaan duduk ndongkrong, biyadaihi dengan kedua tangan beliau hakada seperti ini." Duduk muhtabi gitu gini. Nah, ini kayaknya didirikan. Tangannya begini. Nah, ini termasuk duduk paling sering dibuat Nabi. Orang sebab dibuat Nabi duduk seperti ini. Enak juga. Nah, ini duduk yang paling tawadhu. Nah, tawadhu seperti itu. Maka ketika baginda Nabi duduk seperti ini, ada seorang wanita datang duduk kok seperti hamba. Memang ada hamba yang lebih menghamba melebihi aku. Memang aku ini hamba, kata Nabi. Memang aku ini hamba. Memang hamba itu harus bersikap seperti hamba. Wahwa dan duduk ikhtiba, wawasafalan Abdullah bin Umar mensifati, maksud mempraktekkan biadai dengan kedua tangannya yang seperti buat tadi al-ihtiba, duduk ihtiba, wahwa dan duduk ihtiba, al-fursa adalah duduk qurfusa, rawahul Bukhari. Wa an Qailah binti Mahramah dari Qailah binti Mahramah radhiyallahu ta'ala anhuma qalat berkata Qailah, ra'aitu aku melihat an-nabiyya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedangkan beliau beliau qa'idun orang yang sedang duduk al-qurfusa dengan duduk qurfusa yang seperti yang tadi ikhtiba dan qurfusa sama saja. Falamma ra'aitu ketika aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutahasya sebagai orang yang khusyuk kayak orang takut fil silsati di dalam duduknya. Irta'altu maka aku bergetar minal faraqi saking takut. Abu Dawud Tirmidzi melihat baginda Nabi duduk kayak seperti itu duduknya orang yang tawadhu, orang seperti orang takut, kayak orang nunduk, kayak di hadapan Allah itu. Maka Qailah ini melihat jadi ketakutan. Ini ada apa ini? Kayak apa akan ada mau datang siksa atau apa? Kayak diseneni Gusti Allah bagaimana baginda Nabi ini. Jadi kayak seperti itu, kayak seperti hamba yang siap dimarahi, diam duduknya seperti itu. Ya, orang itu sedang hadir atau tidak hadir itu yang nampak pada duduknya, pembicaraannya. Kalau orang hadir, maksudnya hadir itu sedang menghadap kepada Allah, yang duduknya beda, mesti duduknya dengan adab, karena dia sedang hadir, sedang menghadap Allah. Wa 'an Asy-Syarid bin Suwaid dari Asy-Syarid bin Suwaid radhiyallahu taala anhu qala berkata Asy-Syarid marra lewat bi pada aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana sedangkan aku jalisun adalah orang yang sedang duduk hakala seperti ini. Waqad wada'tu lan sungguh aku telah meletakkan yadaya kedua tanganku al-yusra yadiyal yusra tanganku yang bagian kiri khalfa dhahri di belakang punggungku wattaqatu dan aku bersendaran ala al-yadi atas daging telapak tanganku. Jadi gini sandaran tangan gini. Nah itu sandaran dengan kaki kiri. Paham maksudnya? Nah gitu. Seperti duduk bersila atau selonjoran, terus kakinya di salah satu anunya di kaki. Pakai ini bagian daging yang sini ini pakai. Nah, pokoknya beliau berkata, "Ataqudu apakah kamu duduk?" Ini pertanyaan tapi maksudnya ngingkari. Atau kamu duduk adal maghdubi alaihim seperti duduknya orang yang dimarahi alaihim atas Abu Dawud bi isnadin sahih dengan sanad yang sahih. Maksudnya itu duduk itu adalah duduknya orang Yahudi. Kamu jangan duduk seperti itu. Nanti takutnya itu kalau nyamai mereka akhirnya jadi juga sama-sama
dimarahi oleh Allah. Jadi memang orang Islam itu harus selalu menjaga dirinya itu tidak sama dengan orang yang dibenci oleh Allah. Orang Islam itu orang yang dicintai Allah. Maka dia harus selalu menjaga dirinya itu tidak berbuat perkara-perkara yang menyerupai orang yang dibenci Allah. Itulah. Mulai dari pakaiannya, mulai dari jalannya, mulai dari cara duduknya, cara tidurnya, itu harus beda. Duduknya itu harus duduk yang sedemikian rupa, tawadhu, seperti orang menghadap, seperti orang yang tawadhu. Katanya seperti itulah, makanya antum tahu sendiri makanya. Terus harus betul-betul menghindari cara duduk-duduk orang-orang yang mereka ini dibenci oleh Allah. Apa kebiasaan orang-orang kafir gitu itu jangan ditirukan. Apakah itu pakaiannya, apakah itu potongan rambutnya, apakah itu harus dijauhi. Karena itu orang yang dibenci Allah. Kalau kita menyayai mereka, wah, takut-takut nanti disamakan sama Gusti Allah. Lagi pula itu kan man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kalau kita tasyabbuh dengan satu kaum, maka dia akan digolongkan dengan kaum itu. Kita tasyabbuh dengan wali songo, ya, para aulia, ya, orang-orang yang muqarrab, orang-orang yang soleh, maka ya kita akan digolongkan kepada mereka. Kalau kita ini tasyabbuh dengan orang-orang yang dibenci oleh Allah, repot kalau sudah begitu itu. Maka kalau pengen tasyabbuh, meniru, hendaknya meniru orang-orang yang soleh. Fatashabbahu illam takunu mislahumu innat tashabbuha birrijali falahu. Hendaknya kamulah meniru-niru orang-orang soleh, walaupun kamu ini bukan orang soleh. Karena dengan meniru-niru orang soleh itu ya itulah, itu akan mendatangkan keuntungan. Walaupun gak soleh, kalau meniru orang soleh kan jadi soleh. Wong sing ditiru itu orang soleh. Walaupun soleh aslinya dan namanya soleh. Kalau meniru yang gak soleh nanti jadi gak soleh. Kayak begitu saja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma rahmah sayyidina Muhammad. Allahumma fil sallallahu alaihi wasallam. Alif baina qulubihim wa sayyidina Muhammad. Allahumma ansur wa sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.